Ibu kota Nusantara IKN nasibmu kini. Ibu kota pengganti Jakarta ini meninggalkan tanda tanya besar, tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Hal ini tidak cuma berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatannya sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN, akan tetapi juga masalah pembiayaan. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengakui investor asing hingga kini belum masuk ke IKN karena pembangunan tahap pertama berkaitan dengan kawasan inti pusat pemerintahan belum selesai 100%. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah dari total anggaran, yaitu sebesar 89,4 triliun rupiah akan disumbang oleh APBN. Kemudian BUMN berkontribusi sebesar 123,2 triliun rupiah dan sebanyak 253,4 triliun rupiah oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dalam konferensi pers APBN kita pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa pembangunan IKN untuk tahun ini telah menghabiskan APBN sebesar 4,8 triliun rupiah. Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni 39,8 triliun rupiah. Maka dari itu diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar 17,1 triliun rupiah untuk pembangunan IKN akan habis. Meski begitu, pemerintah tetap optimis upacara HUT kemerdekaan tahun ini akan tetap berjalan di IKN, meski sejumlah infrastruktur belum jadi. Induk perusahaan TikTok, ByteDance, dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 450 karyawan Tokopedia. PHK tersebut menjadi yang pertama usai TikTok mengakuisisi Tokopedia pada Desember lalu. PHK menyasar sekitar 9% dari karyawan Tokopedia dan akan dimulai pada bulan ini. Namun jumlah pasti karyawan yang kena PHK masih dalam pembahasan dan dapat berubah seiring perubahan kondisi. Pemangkasan jumlah karyawan tersebut menandakan bahwa raksasa media sosial China tersebut sedang melakukan perombakan terhadap operasi e-commerce di Indonesia dengan berupaya mengurangi biaya setelah menggabungkan TikTok Shop dengan Tokopedia milik Goto. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk pun mengomentari rencana PHK massal tersebut. Sekretaris perusahaan Goto R.A. Kusumo Hadiani menyatakan Tokopedia akan terus melakukan tinjauan untuk efektivitas roda perusahaan. Kusumo Hadiani turut merespons kabar mengenai rencana penghentian 80% layanan Tokopedia. Ia menegaskan Goto sekarang ini merupakan pemegang saham bukan pengendali minoritas di e-commerce tersebut dan tidak ada rencana penghentian layanan tersebut. Gelombang pemutusan hubungan kerja juga menghantam pegawai PT Pos Indonesia. Demi menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi perusahaan, PT Pos akan mengganti pegawainya dengan robot dan digitalisasi. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rohmat Jumadi menyatakan lebih dari 1.000 karyawan akan pensiun termasuk yang diminta pensiun dini. Faizal berjanji PHK massal ini akan dilakukan secara bertahap dan perusahaan akan mengganti karyawan dengan merekrut sekitar 10% saja atau sekitar 100-150 karyawan baru. Petugas sortir adalah posisi pertama yang terkena PHK. Nantinya sistem kerja sortir manual akan digantikan oleh robot. PT Pos Indonesia mengakui hal ini sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mengadopsi teknologi modern. Harga batu bara melambung lebih dari 1,5% terdongkrak peningkatan permintaan akibat gelombang panas sampai prospek penurunan suplai dari Kolombia yang menyetop ekspor. Melansir data definitif, pada Rabu 12 Juni 2024, batu bara melesat 1,57% menuju 135,45 dolar Amerika Serikat per ton. Namun pada perdagangan 13 Juni, harga batu bara terkoreksi tipis ke level 135,15 dolar Amerika Serikat. Kepala Departemen Meteorologi India Mrutyunjay Mohapatra mengatakan permintaan batu bara masih terkatrol akibat gelombang panas yang melanda daerah Asia Pasifik, terutama dari India yang mengalami kenaikan suhu hingga menyentuh 50 derajat dan mencatatkan sejarah gelombang panas terpanjang yang dirasakan selama 24 hari di berbagai wilayah di negara tersebut. Terjadinya inflasi di China ikut menunjukkan prospek permintaan batu bara membaik. Pasalnya, negeri tirai bambu ini merupakan konsumen energi fosil terbesar di dunia. Rally harga batu bara juga ditengarai oleh prospek penurunan suplai akibat salah satu negara pemasok batu bara, Kolombia, memutuskan menyetop ekspor ke Israel sebagai tanda protes atas invasi Israel ke Gaza.
Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25% hingga 5,5% untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC, The Fed mengerek suku bunga 525 basis point sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. The Fed kemudian menahan suku bunga di level 5,25% hingga 5,5% dari September 2023 hingga Juni 2024 yang baru saja diumumkan. Selain mengumumkan kebijakan suku bunga, The Fed juga merilis proyeksi terbaru mengenai ekonomi Amerika Serikat, termasuk inflasi, tingkat pengangguran, hingga pertumbuhan ekonomi. The Fed juga merilis dokumen dot plot. Dalam dokumen terbarunya, median dari proyeksi The Fed mengindikasikan hanya ada sekali pemotongan pada tahun ini, yakni 25 basis point paling lambat pada Desember 2024. Sebelumnya pada Maret 2024, The Fed mengindikasikan ada 3 kali pemotongan dengan besaran 75 basis point.